Halo guys, bisa dengar suara saya guys? Bisa, Pak. Bisa ya, semua bisa ya. Sampai saya juga bisa ya. Maaf ya guys, kita mulai Iya. perkuliahan agak terlambat karena tadi rencananya mau pakai OBS. Saya udah ikuti instruksi, nggak tahu kok di siakatnya kok belum muncul gambar saya. Seharusnya setelah kalian masuk siakat, nanti saya akan tampil di sana guys pakai YouTube. Seperti dosen-dosen yang lain yang udah pakai OBS atau pakai Jitsi yang pakai YouTube pembelajarannya langsung bisa lihat di siakat guys. Nggak tahu, saya coba berkali-kali kok nggak bisa. Kemarin waktu testingnya saya nyoba sendiri bisa tampil di YouTube bisa, tapi nggak melalui siakat. Oke, kita melalui Zoom aja. Saya lebih suka gimana ya cara belajar yang dua arah. Kalau saya ngomong sendiri seperti di YouTube dan kalian tidak bisa memberikan feedback, bagi saya tuh sebenarnya saya kurang suka karena kuliahnya nggak bisa YouTube dan saya pun juga nggak tahu kalian udah jelas atau enggak dengan pertanyaan saya, dengan penjelasan saya. Saya pun juga gimana ya kalau ngomong sendiri itu semangatnya agak berkurang. Enak kalau ngomong itu ada yang nanggepin, ada feedbacknya, kita sama-sama berdiskusi. Saya pun juga masih perlu banyak belajar. Jadi kalau kalian mungkin anak-anak muda ada suatu hal yang baru, saya utarakan karena kita belajar ilmu sosial selalu berubah. Dulu yang saya diajarin sama dosen saya, sama guru saya, kalau diterapin saat ini agak sulit. Kalau dulu anggap aja orang dagang minimal punya lapak. Sekarang lapak nggak cuma online, nggak punya place, itu nggak suatu tempat yang ada gedungnya, ada bangunannya. Place sekarang juga bisa online. Karena ada apa? Kemajuan teknologi. Karena itu ada perubahan-perubahan. Karena itu saya lebih suka berdiskusi. Oke, kita hari ini kita pertemuan kelima. Nggak nyangka ya, kita cepat. Udah 5 bulan, udah 5 kali. Jadi udah 5 kali kita nggak bertatap muka, mungkin face to face melalui Zoom. Ini perkuliahan tetap bisa jalan. Oke, hari ini kita akan kuliah tentang perekrutan. Menurut kalian apa perekrutan, guys? Rekrutmen. Rekrutmen, betul. Intinya apa kalau bahasa familiarnya? Penerimaan, Pak, mungkin. Rekrutmen itu ya penerimaan pencarian karyawan. Pencarian karyawan tentu ada latar belakangnya. Ini proses penarian, mencari karyawan, kemudian menerima, ada ya. Karena apa? Sebelumnya kita belajar dulu tentang ini. Ya, tentu adanya suatu kebutuhan dari perusahaan atau organisasi. Karena itu perusahaan berusaha untuk mencari atau menarik orang yang sesuai dengan kebutuhan dari pekerja tersebut, dari kebutuhan dari organisasi tersebut. Jadi gini ya, ini proses menarik orang pada waktu yang tepat, yaitu ketika organisasi atau perusahaan kekurangan orang, jumlah yang memadai dengan persyaratan yang layak untuk melamar kerja pada pekerjaan dalam organisasi. Jadi rekrutmen itu harus penuh dengan planning, dengan perencanaan. Ini kurangnya berapa? Karena itu kadang kan kita ngelamar di perusahaan tahu yang dibutuhkan
cuma berapa orang, tapi yang lamar mungkin bisa ribuan, bisa ratusan, sedangkan yang diterima kerja mungkin cuma 5 orang atau 1 orang. Nah, rekrutmen itu macam-macam. Bisa melalui alih daya. Alih daya itu untuk menjawab kebutuhan kekurangan dari perusahaan. Alih daya itu seperti outsourcing. Kalian tahu, saya butuh orang. Saya butuh orang. Biasanya alih daya itu menyediakan khusus buat karyawan-karyawan yang pekerja kasar. Karena nanti kita belajar juga tentang manajemen risiko. Kenapa outsourcing yang bagian apa ya, seperti OB, kemudian seperti tenaga kebersihan, seperti sopir, seperti buruh kasar, yang istilahnya blue collar, perusahaan selalu lebih menyukai alih daya daripada melakukan rekrutmen pribadi. Kemudian karyawan tidak tetap, kemudian persewaan karyawan, kemudian apa mungkin dengan kerja lembur, mungkin bisa diatasi, mungkin kekurangan karyawan sebelum melakukan rekrutmen mungkin bisa diatasi dengan kerja lembur. Karyawan yang sudah ada, karena kurang karyawan, jadi perlu waktu yang banyak. Gimana caranya? Mungkin dengan kerja lembur, mungkin daripada cari orang, mungkin anggap aja kita waktu ini musim mau lebaran. Biasanya ya perusahaan pada dasarnya panen uang. Ada banyak permintaan suplai karena biasanya orang-orang pekerja itu menerima THR. Dan biasa mereka melakukan namanya buying, melakukan pembelian dengan uang yang ada, apalagi beli raya, mungkin perlu beli baju baru, perlu baju apa. Makanya ketika ada banyak permintaan dari customer, maka sebagai perusahaan yang menyediakan supply harus bekerja ekstra keras. Biasanya sebulan sebelumnya mungkin cuma perlu produksi anggap aja 1.000, karena mau mendekati musim lebaran, perlu pakai baju baru, perlu suatu hal yang baru, mungkin perusahaan perlu meningkatkan jumlah kapasitasnya. Kemudian perusahaan bisa berpikir, kalau ini kan cuma momentum apa ya, trennya momentum itu tidak selalu sama terus. Mungkin setelah lebaran permintaan akan kembali normal lagi. Daripada saya cari karyawan baru, lebih baik dengan usaha lembur. Guys. Kemudian ada yang namanya lingkungan eksternal. Eksternal tadi kalau kerja lembur, kemudian itu dari internal, dari karyawan sendiri. Kemudian yang eksternal meliputi permintaan dan penawaran keterampilan-keterampilan khusus dalam pasar tenaga kerja dan pertimbangan hukum. Kemudian kebijakan promosi. Biasanya perusahaan membutuhkan karyawan untuk level tertentu. Biasanya mereka daripada menarik karyawan dari luar, lebih baik mereka merekrut karyawan yang di dalam perusahaan yang ada. Cara merekrutnya bagaimana? Mungkin dari penilaian kinerja. Oh, si A ini penilaian kinerjanya bagus. Tiap tahun bagus. Layaklah untuk jadi supervisor daripada dia keluar. Ingat, rekrutmen itu juga mengeluarkan cost, biaya, guys. Biaya. Karena rekrutmen itu untuk proses penerimaan, tentu ada yang namanya pengumuman. Pengumuman itu seperti orang pasang iklan, kemudian dari pelamar yang diterima, kemudian perusahaan melakukan seleksi, dan itu memakan banyak sekali cost tidak hanya dalam bentuk biaya, tapi juga dalam bentuk tenaga juga. Oke, bentar ya guys. Saya agak
agak sedikit ngeblank semua karena gara-gara tadi seharusnya pakai YouTube, saya udah persiapan, tiba-tiba ini saya akan terangkan. Nah, kemudian proses rekrutmen antara lain manajer meminta karyawan yang ada, ya, perusahaan menentukan apakah karyawan tersebut memenuhi syarat dalam perusahaan dan rekrut eksternal. Contohnya perusahaan apa? Anggap aja perusahaan si A butuh seorang akunting. Akunting persyaratannya minimal harus lulusan S1. S1-nya linear dengan bidangnya. Kemudian dari universitas terkemuka. Itu guys, mungkin harus ada syarat-syaratnya, minimal usianya sekian, maksimal usianya berapa, mungkin 30 tahun. Lebih dari 30 tahun maka tidak masuk kriteria perusahaan. Kemudian ada juga dicari mungkin minimal perempuan, kemudian perempuan nggak boleh hamil dulu selama masa percobaan selama kerja belum ada 2 tahun, seperti itu guys. Kemudian mengidentifikasi sumber dan metode rekrutmen. Caranya gimana? Caranya nyari mungkin bisa melalui pasang iklan, ya, itu cost, biaya, atau mungkin kerjasama dengan pihak-pihak universitas atau perguruan tinggi. Mungkin pada waktu wisuda itu rata-rata ada katalog lulusan para wisudawan. Ya, mungkin nanti ke depan kalau kalian lulus, jangan kaget tiba-tiba kalian dapat telepon dari perusahaan si A, si B, atau si C. Loh, saya nggak ngelamar kok, saya ditelepon. Seperti itu guys. Ya, itu ada banyak metode-metodenya. Atau mungkin dari namanya headhunter. Headhunter ini seperti gini, saya kenal dengan, saya tahu si A ini kerja di perusahaan A, kinerjanya cukup bagus dan cukup lama, bahkan merupakan orang kunci di perusahaan A. Kalau si A saya tarik ke perusahaan saya, tentu akan memberikan sumbangsi yang besar. Ada banyak. Kemudian seperti tadi, mungkin ini kerja kasaran yang penuh dengan resiko. Resiko bermacam-macam, bisa dikatakan resiko mungkin dari segi risiko buat perusahaan dan juga risiko buat karyawannya. Mungkin lebih baik pakai tenaga outsourcing seperti kebutuhan akan karyawan mungkin anggap aja OB mungkin kerjanya tiap hari penuh dengan menggunakan tenaga, mungkin potensi risiko kecapeannya, sakitnya akan tinggi. Kalau kita pakai outsourcing, ketika OB tersebut sakit, maka perusahaan tersebut cuma tinggal telepon pihak penyedia jasa karyawan layanan akan mengganti dengan orang baru. Seperti itu guys. Kemudian ada banyak lagi, kira-kira apa lagi? Mungkin ada yang namanya referensi, mungkin perekrutan, mungkin di perusahaan tersebut kenal, ada yang namanya ibaratnya nih seperti nepotisme ya guys, tapi dimanapun itu selalu ada. Ya mungkin kenal, si ini anaknya ini baru lulus dari universitas ini, daripada nyari lowongan, coba pakai referensi. Kemudian metode perekrutan, ya, ini macam-macam perusahaan, ada banyak. Seperti perusahaan, ada beberapa perusahaan yang memasang iklan, ada juga perusahaan yang tidak perlu memasang iklan. Dia tiap hari terima lowongan, terima lamaran pekerjaan. Mungkin info buat kalian aja guys, seperti bank-bank, itu mereka jarang sekali memasang iklan di media massa. Biasanya dapat dari mana? Ajuin aja surat lamaran ke
ke pihak ke kantor banknya. Seperti saya dulu pernah kerja di bank juga. Bank jarang masang iklan. Saya sempat tanya-tanya gimana ya caranya kerja di bank, karena saya ingin kerja di bank. Karena kerja di bank itu tiap hari Sabtu itu libur. Sabtu Minggu libur, itu enak. Kemudian nilai praktisnya itu lebih tinggi daripada kerja jadi karyawan pabrik, jadi apa, nilai praktisnya lebih tinggi. Dulu saya sempat bingung caranya gimana cara ngelamar. Saya kenal dengan, makanya itu kalian seringlah bergaul dengan kakak-kakak kelas kalian. Dari kakak kelas kalian mungkin kalian bisa dapat masukan, atau mungkin ketika kalian butuh pekerjaan, kakak kelas kalian bekerja, mungkin ada koneksi yang terjalin, seperti itu guys. Kemudian saya diberitahu sama orang dalam ya, coba aja kirim lamaran ke sini. Dan saya kirim lamaran, akhirnya diterima. Memang baru saya tahu bank tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Kemudian ada pengumuman pekerjaan mungkin seperti kalian sehari-hari kalian sering lihat ya, mungkin di koran atau di iklan kecil atau di mana, mungkin di pengumuman kampus ada yang namanya lowongan pekerjaan. Kemudian ini ya, ingat fungsi manajemen itu ada 4 guys, perencanaan, pengorganising, kemudian PO, evaluating, kemudian baru controlling. Sebelum merekrut karyawan, perusahaan sebelum harus melakukan perencanaan. Berencana itu bagaimana, orangnya butuh yang apa, kemudian seperti anggap aja seperti TNI ya, TNI polisi itu ada perencanaannya. Mungkin karyawannya anggap aja butuh merekrut laki, kalau untuk jadi polisi tingginya harusnya minimal sekian, usianya sekian minimal, maksimal sekian, kan tinggi badannya sekian, gagah perencanaan. Kemudian orangnya mungkin harus good looking, kemudian apalagi good looking, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada juga kalau yang kepolisian lebih ketat, juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan umum, seperti makanya perusahaan-perusahaan umum juga menerapkan tes kesehatan. Mungkin kalau di kepolisian giginya nggak boleh ompong, kemudian ketahanan fisiknya kuat. Itu guys. Kemudian setelah dapat perencanaan, gimana caranya mendapatkan orang tersebut yang kita inginkan. Perusahaan masuk ke level kedua, alternatif perekrutan. Tanya bagaimana? Ada kriterianya, umurnya sekian, pendidikannya sekian, mungkin pendidikannya apa? Akuntansi, butuh seorang pajak, akuntansi. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin cara mendapatkannya, mungkin saya butuh orang yang masih muda-muda. Mungkin menghubungi pihak kampus. Kalau saya masang iklan di koran atau kebanyakan orang yang udah pengalaman, udah tua-tua umumnya, agak sulit dibentuk. Kemudian gimana? Saya masang iklan mungkin kerjasama dengan kampus, masih lulusan masih muda. Rata-rata orang lulus kuliah kan usia 23, itu masih muda. Kemudian dari yang sudah ada, kita lakukan perekrutan. Ini seperti ini ya, alternatif perekrutan ya dari dari kampus, internal itu dari dalam, mungkin kenal karyawan ini punya anak ini karyawan A, punya anak ini yang barusan kerja, barusan lulus, yang cari kerjaan. Nah, kemudian dari sumber-sumber ini, kemudian untuk merekrut, biasanya mereka menggunakan metodologi. Metodenya gimana?
Mungkin orang-orang yang direkrut mungkin ada tes, menjalani tes dulu. Jalani tes, mungkin tes psikotes, kemudian tes kesehatan, tes wawancara, kemudian masa percobaan. Itu guys. Kemudian sumber perekrutan seperti ini ya guys ya, sumber perekrutan, sekolahan, eksternal, kalau dari dalam itu orang menganggur. Ya. Kemudian perekrutan internet. Ini yang baru ngetren guys. Ini yang baru ngetren, karena itu kalau kalian lulus kerja, kalau ingin jadi karyawan, nyari kerjaan, sering-seringlah kalian buka internet. Nanti di internet itu kan ada namanya seperti link apa ya namanya ya, karir. Udah pada paham, udah tahu belum guys? Mungkin kalau kalian pengen ngelamar di perusahaan yang besar, eksis, mereka biasanya jarang terima karyawan, jarang melakukan pengumuman. Caranya gimana? Lamar di karir, seperti saya contohin ya, anggap aja, saya contohin. Ya, contohin ini salah satunya saya masuk ke websitenya Bank Mandiri. Anggap aja kalian pengen ngelamar di Bank Mandiri. Bagaimana caranya? Kelihatannya enak kerja di Bank Mandiri. Gak ada salahnya kalian coba-coba guys. Oke. Caranya bagaimana? Cari yang namanya karir. Karir. Bentar ya. Ya ini guys, seperti ini guys. Kelihatan guys, hampir semua bank rata-rata seperti itu. Ada karir, memiliki pengalaman kerja, ketika kalian klik aja. Kemudian, ya guys, ada banyak. Anggap aja kalian ingin apa? Lamar di perusahaan, BUMN ya, PLN. Saya lemot. Lemot guys. Oke. Seperti itu guys, kalian bisa cari-cari di perusahaan yang lainnya juga. Oke, selanjutnya ya guys. Kemudian bursa kerja. Mungkin kalian sering dengar bursa kerja virtual atau mungkin di job street, kemudian apalagi di apa ya, lowongan kerja.com, ada banyak. Oke, ini yang online. Sekarang banyak sekali perusahaan beralih ke sini karena dipinginkan karyawannya tidak gaptek. Banyak sekali karena perusahaan mau tidak mau harus menggunakan teknologi, jadi butuh karyawan tidak gaptek. Kemudian situs web perusahaan seperti yang tadi ya guys, web blog dan situs web tenaga kerja umum. Ya, banyak. Nah, ini yang tradisional, tapi masih dipakai. Antara lain melalui media iklan. Kemudian agen tenaga kerja, perekrutan, usaha kerja magang. Mungkin kita ada namanya kuliah, nanti setelah hampir selesai kuliah, mungkin kalian akan ada yang namanya magang. Yaitu perusahaan akan melihat kinerja kalian. Orang ini magang, kinerjanya bagaimana, bagus tidak.
Kemudian biasanya kalau kinerjanya bagus, nanti setelah lulus kuliah, kan bisa lanjut kerja di sana. Itu namanya kadang sebelum lulus kuliah aja, sudah diminta tanda tangan kontrak. Oh udah, nanti setelah lulus, aku langsung kerja di sini ya. Ini ya, perusahaan mencari eksekutif, asosiasi profesional, pelamar yang belum dipanggil, open house, perekrutan acara, bonus bergabung. Ini macam-macam guys, caranya seperti kok bonus bergabung itu MLM. Kamu bawa temen siapa yang mau, biasanya dipakai oleh MLM ya. Untuk ML tersebut ML multi ML apa ya kok lupa. Pokoknya yang jualan seperti yang kayak Oriflame, kemudian multi level marketing ya, MLM, betul ya guys. Butuh orang gimana kalau kamu bisa ngajak downline, nanti kamu dapat atasannya dapat bonus gitu guys. Kemudian ada kompetisi teknologi tinggi ini seperti orang sebelum kerja dibuat seperti membuat apa ya, suruh bikin seperti kayak master plan ya. Ini buat perusahaan-perusahaan yang teknologi yang dibutuhkan, misalnya perusahaan tersebut butuh programmer ya, kemudian yang diterima ada kompetisi yang begitu tinggi. Kalau yang lulus nanti bisa kerja di tempat perusahaan. Sistem pelacakan pelamar ini gini ya, perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan merekrut karyawan lebih efisien. Ingat, perusahaan dalam melakukan perekrutmen itu rata-rata dia menyaring dari CV. CV kalian, hati-hati guys, kalau bikin CV yang bagus, kalau kalian kemudian nyari kandidat yang memenuhi persyaratan, kemudian tes kepribadian dan keterampilan kalian gimana, ini sebelum masuk kerja ada namanya tes psikotes. Kemudian ini ada pemeriksaan latar belakang. Rata-rata perusahaan membutuhkan namanya SKCK. Kemudian kalian pernah nggak di apa ya, pernah ada masalah hukum tidak dengan SKCK? Dengan SKCK bisa diketahui. Kemudian saat ini ada banyak sekali metode-metode yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain dengan mengecek sosial media kalian. Makanya hati-hati guys, kalau kalian pakai sosial media, perusahaan bisa tahu kamu nih orang tipenya bagaimana. Mungkin suka apa, menulis status yang kontroversi, atau mungkin menulis status yang gimana. Perusahaan akan tahu kepribadianmu. Terus itu pun bisa jadi bumerang buat kalian. Jangan sampai perusahaan, wah ini anak ini agak membahayakan, ketika ada masalah dia akan nanti menulis status di media sosial. Metode perekrutan disesuaikan satu dengan yang lain, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sumber dan metode tergantung pada posisi yang diisi. Jadi metode metode dalam melakukan sumber daya manusia perekrutan itu berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tidak bisa disamakan, tergantung dengan posisi yang diisi. Contohnya, tentu kalau pekerjaan kasar, metodenya mungkin jauh lebih ringan dibandingkan dengan jabatan yang lebih tinggi. Metodenya begitu sangat kompleks, mungkin antara lain dengan tes kesehatan, kemudian dengan tes psikotes. Psikotes itu psikotes, bahkan psikotesnya bisa berkali-kali guys, berkali-kali.
Seperti saya ilustrasikan seperti gini guys. Seperti orang mungkin lama seperti OB, mungkin dia cuma perlu wawancara, tes di tempat yang dia kerja. Sedangkan untuk level yang tertinggi, itu kadang si pelamar harus sampai melakukan tes wawancara, itu sampai ke Jakarta, ke kantor head office-nya. Itu pun kadang metodenya bermacam-macam. Ada yang melalui pemberitahuan, ada yang pakai pemberitahuan mendadak. Seperti teman saya pernah cerita, dia ngelamar di perusahaan yang cukup besar, dengan jabatan yang cukup tinggi juga. Dia pikir, wah ini udah nggak ada kabar selanjutnya. Tiba-tiba hari apa dia udah punya banyak janji, tiba-tiba dia ditelepon sama perusahaannya. Kamu bisa nggak untuk tes sekarang? Harus ke Jakarta. Dan cuma dikasih waktu 5 menit untuk bikin keputusan. Bisa atau tidak. Kalau bisa, dia berangkat sekarang. Kalau tidak bisa, belum tentu dia diundang lagi. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk berangkat detik itu juga. Ada banyak ya. Tergantung dari perusahaan yang butuhkan. Mungkin perusahaan butuh komitmen, ada banyak metode. Kemudian penemutan untuk keberagaman. Ini ya, nanti kita di perilaku organisasi kita akan belajar keberagaman. Kalian pernah sekolah yang seragam nggak guys? Kalian pernah sekolah yang cuma laki aja, perempuan aja, pernah nggak guys? Pernah, Pak. Pernah ya? Kamu ya, laki semua gitu ya? Itu Iya, waktu Pak. kelas apa? SMK, Pak. SMK ya? Bagian mana kira-kira SMP-mu sama SMK-mu? Kalau SMP bermacam-macam ragam ya, ada perempuannya, ada lakinya ya. Iya, Pak. Kalau SMK cuma laki semua ya. Kamu bagian Iya. mana? Sekolah yang SMP, ya. SMP ya. Karena nanti kita belajar lebih jauh guys tentang keberagaman. Karena itu kalau dibikin suatu hal yang bersamaan, seperti tadi, laki semua, apa perempuan semua, akan menimbulkan sesuatu yang namanya stres. Ya mungkin seperti Surya udah pernah ngalami. Kerja cuma laki semua. Kan menimbulkan sesuatu yang langsung stres. Tidak ada ibaratnya, tidak ada apa ya, orang ngomong tidak ada suatu warna lain yang hidup. Bosen. Laki konfliknya lebih tinggi. Di perusahaan pun juga sama. Nanti kita bahas lebih dalam di perilaku organisasi. Banyak orang ngomong berpikir, oh lebih baik seragam. Kalau seragam, laki semua atau perempuan semua, tentu tidak ada yang namanya konflik. Oh itu salah guys. Itu akan menimbulkan keragaman akan menimbulkan banyak konflik. Karena itu dalam melakukan perekrutmen, perusahaan akan selalu melakukan keberagaman. Contohnya seperti CS. CS ada baiknya perempuan, tapi ada baiknya juga laki-laki. Jangan perempuan semua. Seperti juga apa? Oh mungkin anak muda semua itu juga kurang bagus. Oh seragam, usianya usia lulusan kuliah terus. Oh juga kurang bagus. Perusahaan pun juga perlu mencari ibaratnya pengoplosan. Mungkin perlu yang tua, walaupun jabatannya admin, tapi dia diposisikan yang walaupun umurnya tua tapi dijadikan admin. Seperti itu guys. Jadi diciptakan suatu hal yang beraneka ragam. Jadi bisa menimbulkan namanya apa ya ibaratnya ya seperti kalau keseragaman itu menimbulkan konflik, kalau beraneka ragaman itu akan menimbulkan suatu hal yang bisa saling mengisi. Contohnya, anggap aja kalau anak muda semua pikirannya terlalu pendek. Ada yang tua, ada yang bisa mengisi. Seperti itu guys. Untuk mencapai ini, perusahaan melakukan pendekatan perekrutan non tradisional. Mungkin karyawannya udah tua-tua, perusahaannya udah lama,
Makanya gimana? Pakai merekrut yang muda. Mungkin yang muda direkrut dijadiin apa? Seperti contohnya Jokowi kan merekrut staf khusus orang-orang yang muda. Karena Jokowi ingin melakukan suatu hal yang perubahan. Mungkin anak-anak muda ilmu pengetahuannya lebih hebat. Kalau orang tua menang di pengalaman, mungkin anak muda menang di pengetahuan. Mungkin cara menyampaikan, mungkin orang tua perlu pakai surat. Kalau orang tua, orang muda, ngapain? Harus nulis surat resmi. Agak pemborosan, membuang waktu, enak pakai WA atau pakai email, itu udah cukup. Itu guys. Kemudian ini ya guys, metode perekrutan untuk sumber teknologi informasi. Politik oleh university pengangguran. Seperti ini ya. Kalau pengangguran ada banyak iklan. Dapatnya dari iklan. Kalau dari perusahaan lain melalui pakai headhunter namanya. Itu memburu kepala. Misalnya kamu kerja di sini, terkenal, jabatanmu bagus, pegang kunci perusahaan, kamu akan ditawari oleh perusahaan lain. Oke guys. Sampai di sini ada pertanyaan guys. Oke, karena kita mengingat waktu juga ya guys ya. Karena tadi banyak waktu yang kebuang. Nanti kita kuliah selanjutnya pakai Zoom dulu aja ya guys. Ya, oke. Pakai Zoom. Ini yaudah kita selesai dulu aja biar kalian bisa istirahat dulu. Saya juga bisa nyiapin materinya. Tadi sempat agak blank. Kalau bagi yang kurang jelas, silakan WA saya. Ya, mungkin saya menyampaikan materinya kecepatan, tapi sempat agak panik. Komputer saya ngehang juga. Oke, ya, terima kasih ya guys. Iya, Pak. Oke.